Maka apabila telah didapat oleh seorang murid atau orang yang berpandang kemarin akan akhirat kepada segala ciri-ciri atau tanda-tanda yang ada disebutkan di atas, kemudian di dalam dirinya, maka hanyanya telah keluarlah ia daripada alam hissi dan menujulah ia kepada alam hadrat qudsi. Tapi kemudian orang di alam hissi harus menguasai 3 ilmu fikihnya, nama atur ibadah di luar dari ujung batis sampai ujung rambut selama 24 jam. Yaitu ilmu hati, nama atur urusan hati selama 24 jam atau ibadah hati selama 24 jam. Yang ketiga, dengan ruhnya atau musyahadahnya melalui ilmu tauhidnya di musyahadah. Jadi 3-tiganya ini dilakukan oleh orang yang berkata akan dalam akhirat selama 24 jam. Maka Allah memberi lawan orang itu al-hissi. Apabila 3-tiganya digawinya, maka menujulah ia dari alam hissi kepada alam qudsi atau kepada hadrat qudsi. Ini kurang sudah 3-tiganya. Jadi intinya pada penglihatnya, pendengarnya dan selain sebagainya, yang kada ada lagi nanti dilihat, didengar dan apapun. Nah, ini kecuali orang ini sudah 3 basic dan sudah bertahun-tahun melatih hanya terbuka daripada hadrat qudsi. Apabila hadrat qudsi berarti orang itu sudah terbuka hadrat hissi. Sebelum kasab hissi, sebelum kasab qudsi diberi oleh Allah kasab hissi, tapi dengan 3 cara tadi. Dan itu bujur-bujur di amalan. Kan 24 jam nanti ilmu hati, ibadah luar, ibadah ingatan. Pada boleh tinggal mendapat itu tadi dari Allah. Dan apabila telah kau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ja'alaka fil alamina musiti baina qurbihi wa malakutihi liya'lamaka jalalata qadrihi bainal makhluqatihi wa innaka jawharatun tatbi alaika as-sadafa as-suluhu makwina nih kaunan yakunu kaunan ay maknuna tihi maknuna alaika suduful maknuna tihi ja'alakan bil alam al-wasiti baina mulkihi wa malakutihi yang lama jalalata qadrihi baina makhluqatihi wa innaka jawharatun tatwi alaika sadaful maknunatihi. Dan telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dikau pada alam yang pertengahan antara alam malakut yaitu alam hissi dan alam musyahadah. Ini apabila kemarin sudah basic 3 tadi lah, 3 basic ilmu dan diamalkan 24 jam. Namanya ilmu musyahadah diamalkannya 24 jam, namanya ilmu di hati memperasai hati 24 jam diperiksa, mana ibadah luar pun 24 jam. Lalu di sini Allah menjadikan lawan orang itu alam hissi, diberi alam hissi dan alam maknawi. Jadi kayak buahnya itu kayak alam hissi dan alam maknawi ini kamanapun ibaratnya itu waktu tunduk lawan buahnya, bukan buahnya yang tunduk lawan waktu. Kita berjalan rasa kalawasan. Kalau buahnya berjalan lawas rasa setuman. Kenapa? Yang alam hissi tatwil arada melipat bumi. Orang berjalan 3 jam, hanya sejam aja. Dan kadang merasa itu sampai itu kisahnya asal besi dikit itu
Ja'alaka bil alamil musiti benar malak baina mulkihi wa malakotihi. Telah dijadikan oleh Allah Ta'ala kan dikau pada alam yang pertengahan antara alam malakut, alam mulkinya, yaitu alam hissi, dan alam musyahadahnya dibelahkan oleh Allah. Apabila orang hati bersih, biasa ilmu hati, belajar ilmu hati berguru kita, dan belajar akan 22 sifat. Ada ngarannya sifat majmumah, ada sifat mahmudah, berguru kita. Namun yang sekadar tidak ngarakan aja ada berguru sia-sia. Berguru, apabila ikan berguru disediakan, maka diberi oleh Allah Ta'ala. Apabila ikan belajar ilmu hati, diberi oleh Allah Ta'ala ikan akan alam isi, akan dikau pada alam yang pertamahan antara alam malakut. Nah ini alam isi ngarannya. Alam isi ini di atas alam malakut, tapi asal ikan belajar ilmu hati tadi dan ikan mengamalkan ilmu hati tadi 24 jam, maka ikan di atas, ikan diberi oleh Allah Ta'ala alam di atas malaikat, di atas pada malaikat sudah. Kalau malaikat ini beribadah wajar, karena inya kada ada bisinam nafsu, dan inya kada latihan kada bebinian. Kalau kita ada latihan ada bebinian, ada nafsu, ada koler, ada ininya. Amun orang belajar ilmu hati bersih, amalkan 24 jam, memeriksa hatinya 24 jam di luar ibadah ataupun dalam ibadah, maka orang itu diberi oleh Allah Ta'ala alam di atas alam malah mulki, di atas sudah alam malaikat sudah. Artinya kan kawah hati kan menimbang sudah. Kalau malaikat beribadah wajar aja, ini perintah Allah, dan ini sampai kiamat gitu. Kalau manusia ada koler nafsu, makanya supaya jangan minta koler, ini belajar ilmu hati. Ilmu hati itu belajar. Makanya sini kami diangkat oleh Allah Ta'ala kepada alam isi, di antara alam mulkihi. Alam mulki ini alam keduniaan. Nah, ke alam isi dan alam syahadat dan alam malakut. Ada malaikat kan? Jadi alam mulki, alam keduniaan, alam isi di atas sudah daripada alam keduniaan, alam isi ini ya alam hati sudah. Alam hati ini kan para kawan belajar. Para kawan kan kamu wajib mengamalkan apabila sudah belajar 22 sifat, 12 sifat majmumah, 12 sifat mahmudah, mana maksiat zahir, mana maksiat batin, mana taat zahir, mana taat batin, itu wajib diperiksa dalam hati. Apabila kamu memeriksa itu yang ada dalam hati, karena hati ini istana atau kerajaan. Apabila hati kamu berhasil, kamu kontrol selama 24 jam. Kalau ikan mengontrol hati ikan selama 24 jam dan ikan timbang lawan ilmu-ilmu maksiat zahir, maksiat batin, taat zahir, taat batin ada tadi di awak kita, di hati kita tak. Apabila ikan kawan itu 24 jam, bama kali bawa berapa tahun, maka ikan diberi oleh Allah Ta'ala alam isi di atas pada alam keduniaan. Mulki itu alam keduniaan dulu. Nah itu sudah main hati, ada pemandangnya, cuma di dalam hati ada boleh periksa hati dalam ibadah atau di luar ibadah, ada kabisi penyakit ria, ada sombong, tapi pulang kada kawannya memakai di hati, amun yang di luar belum sempurna, ada kawan juga kayak aman enggak dagingnya kuning sudah, baunya harum, tapi kulitnya cacat. Lalu buruk jadinya kayak dia bapak, pikirnya berjuri nanti. Kalau perlu bikin itu buruk supaya seorang kayak Rasulullah juga. Maka apa aja Rasulullah sabdo kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya seperti ikan melihat Rasulullah belajar mengaji berguru itu gurunya. Jadi kepada waktu belajar nanti ingat tahun singgung guru
Bahyang berguru, jadi praktek berguru, jadi semua melihat guru mempraktekkan. Ingat seorang di situ. Bodoh, berguru, gurunya. Buangin najis, belajar buangin najis, nangkainin ini harus dong. Supaya seorang pada waktu kena mempraktekkan selalu melihat lawan si guru itu ngarannya kenapa Nabi Pak lawan guru. Imbah sudah panah lawan guru namun hubungakan lawan Rasulullah menyawakan Rasulullah langsung pada awal ada tangganya walaupun ilmunya banyak akan jauh guru menjadi Ali kalau kemarin di dalam ta'lim satu titik ilmu aja kamu harus ke guru supaya selalu tak hubung lawan Rasulullah karena si guru itu punya belajar lawan gurunya juga. Yang ada guru praktek soal pemanjang. Bapak umur pada melihat untung guru kayak bapak umur praktek itu nah. Lalu pas pada waktu bapak umur nang seorang ingat kada melihat dua guru kada ingatan ingat dua istri kada akhirnya kemana lagi sambungan amputnya untuk kemana kalau kosong taruh saya sih kosong. Dan jalan teh jumung adalah putus atau putus kita kawan lagi. Itulah aja. Bayang guru melihat gurunya melatih pada praktik sembahyang kayak ini berarti sedikit tangan sedikit kayak maka takbir tangan kayak ini itu taruh dah. Belum lagi kena membuangi najis jadi si guru kayak ini najis moga lajang kayak ini sedang mempraktekkan jadi kan sewaktu-waktu seorang pertemuan dua najis selalu pasti ingat kawan si guru hanya menggawe ini ada guru belajar pajaman tak guru meja pas kada ada bayangan Rasulullah jauh mimpi kita kenapa karena si guru itu menjadi perantara lawan Rasulullah. Makanya ilmu praktek kada pilih bapak jangan baca Quran, wudu, sembahyang aja tuh. Orang Islam itu pasti praktek cara berzakat pakai ini pakai mut nanya guru mah mutnya pulang anunya paha kanan kah paha kiri makanya itu harus tuh supaya seorang sallu kama ra'aitumuni usalli sebagaimana kayak Rasulullah seperti seorang melihat lawan Rasulullah hanya melihat dua guru sama melihat lawan praktek Rasulullah si guru itu melihat praktek dari Rasulullah itu melihat praktek dari gurunya itu melihat praktek dari gurunya sampai tabiin sampai sahabat sampai menyaksikan lawan Rasulullah itu mau praktek kan. Lalu menjadi diberi oleh Allah Ta'ala hingga mengangkat alam hissi. Alam hissi ini ya alam hati. Tapi mun hatinya belum, maka kadada bisi hissi ini kadada. Dan alam hissi itu antara alam mulki ini alam dunia, alam benda. Alam benda ini yang kayak awal dunia artinya mengatur itu kan ilmu pikiran tak amun ikam amalakan pikir maka mulki kerajaan atau dunia paparak lawan ikam luarnya aja juru luarnya aja ilmu luarnya sempurna dunia paparak sudah karena dunia ini mulki kerajaan atau milik Tuhan. Apalagi kan lawan hatinya pulang ilmu hatinya ada kalau kembali ibadah lawan hati sampai lebih hebat di atas daripada alam mungkin dan di atas pada alam malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak bisa hati makanya ibadah hatinya berbeda berdiri bagaimana kalau kita sekolah yang letak amunnya orang bisa ilmu hati insya Allah kadang-kadang lah ada di psikolen.
dan alam syahadah, alam tauhid, dan alam malakut, alam malaikat, yaitu alam gaib. Dan di alam khafa atau alam yang tersebut diberi oleh Allah Ta'ala dari beberapa alam, alam malakut, alam hissi, alam syahadah, alam malakutihi, alam mulki, alam hissi, alam syahadah, alam malakut, alam gaib. Alam malakut ini ya alam gaib, maksud alam gaib ini ya alam malaikat, dan alam khafa atau alam yang samar. Samar ini ya alam ini alam khafa. Ini orang yang duduk di ma'rifah diberi alam khafa. Kalau orang di dalam tarekat, alam khafa ini ngarannya zikir akhfa. Nah, orang duduk di tarekat, orang ngaji di tarekat, ada zikir ngarannya zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir sir, ada zikir sirul asrar, ada zikir akhfa, ada zikir akhfaul akhfa. 7 andakan zikir. Ini kurang nama ambil tarekat zikir sampai ia membaca zikir melalui bumbunan itu akhfaul akhfa. Nah, jawabannya lagi ini alam tarekat itu jawabannya jangan alam la ilaha illallah aja terkadang hurufnya kadang dibujur nih, membujurkan hurufnya ada dibujur lagi, mengeluarkan suara huruf, enakannya kayak apa, cara memutarnya kayak apa, ingatan hati pada waktu berzikir kayak apa, baru mungkin. Kalau orang ngaji di tarekat, zikir tarekat ini, zikir nang dimuntong, misal saliku sehari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha bujur, huruf lam di mana keluarnya, di mana getarannya, huruf alif di mana keluarnya, bunyi huruf itu di awalnya, di mana getarannya, huruf H di mana, huruf alif pulang, huruf lam pulang, hanya huruf Allah, lamnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan jadi memohnya bergoyang apa pada gub di jantung di dada, jangan ampul berzikir. Dan itu hanya bujur kelamban, hurufnya bujur, hinakannya pulang kada boleh putus. La ilaha putus, hinak di situ, nah rukun kalian. Menang kita zikir orang masalah, nggak ada apa-apa. Amal 4 zikir orang bertarekat ke kawan orang. Kamu nanti duduk di hadapan buat ahli tarekat. Jika berzikir orang itu 4 buahnya untuk 4 tabakat buahnya ketahuan orang. Panjurang nenek la ilah enak lah Allah. Gini disuruh buahnya kulik belar-belar kita. Orang kaya berzikir 1 banyak 3 atau 5 atau 7 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru lagi pada waktu berzikir amanan diingat oleh hati. Baru lagi pada waktu berzikir mata bapak panjang seolah-olah mati bintang hurufnya bujur dalam rata betul bapak jamnya belum bujur ada beli pada boleh berbincang kecuali itu untuk hinaknya pulang ada boleh putus-putus. Belum lagi menghadirkan maknanya belajar tauhid. 2 kalimat syahadat itu melambangkan 2 ini termasuk rukun iman. Uji tauhid syahadat bahwasanya rukun iman itu ada 50, ada 6, dan mereka semua
masuk kepada 50 akaid. 50 akaid ini 20 wajib, 20 sunat. 10 mata itu bagi Rasulullah 4 wajib, 4 mustahil. Apa? Tambah jais bagi Allah 1, jais bagi Rasul 1, 50. Jadinya itulah jumlah daripada akaid. 50 itu dibuang daripada harus menjadi dikurangi karena masuk kepada mustaqbilan ilallah wa muqtaqiran ilaih. Nama muqtaqiran, nama mustaqbilan. Lalu keluarlah 24. Itu diringkas dan ulang betul, dijabarakan panjang mana. Itulah makna bilangan huruf dari 2 kalimat syahadat dan melambangkan 24 jam. Siapa yang membaca dengan itu tadi, maka dosanya 24 jam diampuni oleh Allah. Tapi bujur-bujur, la ilaha illallah, la razika illallah, la ilaha illallah, la muharriqa illallah. Kada ada menggerakkan kecuali Allah. La ilaha illallah, la musakina illallah. Kada ada nama dia makan atau nama ranayakan kecuali Allah. Jumlahnya masuk kepada la ilaha illallah. Panjang tentang tapi gue jurakan dulu bacaan luar. Bacaan luarnya tuh menjurakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apabila bacaan itu kalah 24 jam dosa selama 24 jam diampuni oleh Allah. Cuma berapa jam? Benar yang belum menjujur 1, 3, 7, 9, 11. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seorang tak ada enak habis enak. Jangan tertinggal terus dong. Ibarat pembacaan itu tertinggal terus sambil benar. Ada orang sudah 101, seorang hanya 50, kagak pernah kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum lagi kan hati mengatakan menghadirkan maknanya ya. 10 makna la sakina illallah, la mutaharika illallah, la zika illallah, la mawjud illallah. Keluar masuk semuanya kepada tiada Tuhan melainkan Allah. Untuk membaca la ilaha illallah atau panjang bainakan sekali bainak 3 kali menyikir atau sekali bainak sekali menyikir enak pulang tarik pulang dan boleh tak menyikir itu bainak boleh. Jadi sampai bainak itu apabila dalam bilangan ganjilnya la ilaha bainak di tengah itu putus kata belum la ilaha illallah kadada la ilaha bainak di situ putus katanya. Ada orang tuh makan la ilaha illallah bainak mau satu aja. Itu bang, itulah kekalahannya. Lalu kurang tertinggal orang kada bergerak lagi. Orang sekali menarik enak tahan 70 baji. Ingin la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ambil makna nanti. Dalam hati tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Mata tuh wajib panjang, wajib menyimpulkan warna hilang. Kada boleh berzikir itu warna yang lain nanti. Itu rahasianya. Jangan baca guring, menjikir malah guring juga. Jangan baca selawat dan guring kan apa dingin.
banyak menjanjikan hangat-hangat nanti teguring juga sadang mana belum lagi anunya kepala andakan pukulan kepalanya pada waktu banjikan la ilaha illallah 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 tapi bujurakan hurufnya dibujurakan dulu sebabnya zikir lisan itu memakai mun untuk suara belum kan zikir hati di hati aja tuh untuk ada bersuara di hati mana zikir berapa seribu kena pulang nah pindah ke 1000 dari zikir hati andaknya pukulannya dua jari di bawah pantai susu sebelah kiri jadinya malah zikir di sini 1000 di bawah pantai susu sebelah kiri untuk angkat berbunyi itu pulang karena dipindahnya pulang ke kafah dari jantung dua dari pentel susu kanan 2 jari di bawah itu ngarannya khafiyun jika khafi itu pulang karena bahasa ibu di sini pindahnya pulang dari jantung 2 jari dari pentel susu ke arah jantung 2 jari sini. Nah ini akhfasi sirun. Nah jika di sini 1000 ulangnya ada babunya kan ada. Benda pulang kan 2 pentel susu belakang sini sirun asrar. Itu pulang pindah ke jantung khafiyun samar. Pindah pulang ke kaning kayaknya. Alfa itu di atas pulang bumbunan khafiyun alfa. Jadi bumbulannya jadi bisa bikin orang bikin ada bunyi kan orang atau ini memakai zikir lisan tapi kan tujuh duduknya dipakai di kurang apa nanti jadi menjurakan luarnya lah luarnya kada bujur biar buahnya masak buruk lalu memanggat atau bau harumnya keciuman dagingnya kelihatan kuning dari kulit tapi di kulit itu ada buruk sedikit lalu harganya kan adalah kurang kalau tak di urung apa nanti baji di urung apa baji aneh-aneh apa nanti yang kulitnya kalau kurang kulitnya dulu bujudin itu bacaannya nanti lalu nyusun hanya diberi oleh Allah Ta'ala alam syahadah alam malakut, alam gaib dan akan dikau besar kidammu antara segala makhluknya hingga tiada syukur ya kan dan tiada engkau redha jadi hamba bagi segala makhluknya dan tiada menilik baginya di dalam mengambil manfaat dan tiada di dalam menilik mudarat tetapi engkau hilangkan itu kan engkau tinggikan himmahmu daripada sekalian makhluk tadi maka apabila telah bujur atau tahqiq engkau demikian itu dan bahwasanya engkau jauhar atau menjadi mutiara maka tergolong atasmu oleh segala pihak yang ada apa itu yang diadakannya ya kan bahwa langit itu menerangi akan dikau dan bumi itu menanggung akan dikau dan segala cahaya, segala jihad itu meliputi akan dikau dan segala binatang itu memberi manfaat akan dikau dan segala ma'ani itu menuntut akan dikau maka takyid maka jelaslah atasmu bahwa engkau tuntut rahasia
daripada wujud atau rahasia daripada adanya ikam itu, dan barang yang ditaruh oleh Allah pada ikam pada segala yang mewajibkan pandangan hati ikam, maka engkau ambil di dalam di dalam menolakkan dari segala asbab, menolak daripada segala sebab yang mendindingi, atau asbabul hijab, segala yang mendindingi dari demikian itu dengan cara mujahadah. Ya mujahadah dia dilawani atau mengantuk dilawani kata bujur bacaan belajar. Jadi belajar itu termasuk melawan yang melihatkannya melawasan itu bang, ada dua ubah dan mujahadah yang bujur, dan baginya itu 3 martabat apabila jadi jenis mujahadah ini ada 3 memeranginya. 1 mujahadah takwa, artinya itu meninggalkan dari segala yang haram dan mengerjakan dari segala yang wajib. Ini nang alih meninggalkan segala yang maksiat. Takwa ini takwa yang paling alih itu bukan melaksanakan perintah. Kalau melaksanakan perintah, malaikat kawaa agama. Nah paling kali ini takwanya meninggalkan, mengurangi nang dilarang ini tentang hal ini. Malaikat tidak bersanggup. Kita bisa hati ya tadi itu ilmu hati itu bangun menimbang. Jadi mujahadah melawaninya yang sahih itu baginya ada 3. 1 dengan takwa, yaitu melawani meninggalkan segala yang dilarang semampu. Yang kedua melawaninya tadi istiqomah, terus-terusan, kadang hanu aja kadang terus-terusan. Ada kawak selama 24 jam, ada kawak 24 jam, pada jam yang kawak kayak itu. Yaitu menanggung diri atas segala daripada segala yang haram dan mengerjakan daripada segala wajib. Mujahadah istiqamah yaitu menanggung diri atas segala kemuliaan dari segala kejadian dan beriktisab dari segala kelebihan. Ini pulang kalau yang pertama melawani secara nang haram, nang dilarang dikurang. Yang kedua mujahadah istiqomah ulang, yaitu menanggung diri atas segala kemuliaan, menghilangkan ada kemuliaan ada di dalam diri seorang bang, merasa ada kemuliaan kita dibuangi daripada segala kejadian dan segala usaha. Iktisab ini usaha daripada segala kelebihan. Contoh ikan barakat pintar, barakat tahu karena belajar. Ikan kau beribadah karena awak saya yang dibuang bagaimana, dan supaya jangan ada akuan diri dalam hati. Soalnya merasa sehat kan, merasa sehat. Walaupun umpamanya orang sehat juga, cuma itu. Yang ketiganya sini mujahadah kasab, mujahadatul kisab, yaitu menisbahkan itu kan, mensucikan diri dari segala dan diri karena ada kasab atau tujuan daripada adanya Allah dengan tiada alasan. Artinya disuruh tawakal atau berharap kawan Allah, walaupun Allahnya jika pada melihat. Itu disuruh ingkisab ini
hati inkisab ini mujahadah inkisab artinya hati dibuka dengan sifat-sifat ilmu hati, yaitu sifat mahmudah. Karena ilmu hati itu kan sifat mahmudah itu sabar, tawakal, ridha, husnuzon dan lain sebagainya. Jadi inkisab ini artinya mensunyikan diri. Jadi diri seorang ini disunyikan, walaupun seorang bisi kuasa, bisi gerak, bisi kuat, tapi dari tabinya disunyikan, dilangkakan karena bertujuan lawan Allah, walaupun lawan Allah tadi tiada ilah, ada kaum melihat kayak tawakal, sudah tawakal. Maka ketahuilah bahwasanya adalah disyaratkan dengan jawahir atau mutiara itu kepada hati. Nah, hati kalau ilmu hati ditentukan. Dan dengan asdaq itu, yaitu satu zat segala alam. Satu zat yaitu zat segala alam. Jadi zat segala alam ini asdaq artinya ia menggulung atasnya hati. Nah, jadi alam ini menggulung hati, ketujuhnya dua hati, supaya hatinya tadi jadi menyebab apa pasti dia rasa seorang ada takabur, kalau tak ada takabur ya dan lain sebagainya, seorang beramal sum'ah dan lain sebagainya, itu adalah sifat dunia tadi. Dan menggulung atasnya dan daripada hakikat hati itu ya daripada alam ini, tetapi yaitu daripada alam gaib, dan adalah ia hampir daripada alam ini karena bahwasanya ia mentadbir akan dia, dan tasarruf artinya berubah di dalamnya seperti tasarruful haqqu bil alam, seperti Allah Ta'ala menjalankan alam bil alamil akbar, pada alam yang besar, karena kejadian basyariah itu mengharukan sertanya dengan alam tadi, dengan sebab pertengahan dan daripada tasarrufnya. Jadi tiga-tiganya kelihatan. Jadi alam pertama mujahadah takwa, ini ilmu fikih juli sedikit. Itu mujahadatul istiqomah, ilmu hati belum. Itu belum mujahadatul yang bisa tauhid kedudukannya di pangrasa. Lalu kata orang-orang mau aja sedikit. Makanya di dalam tauhid itu ada kalimatnya la ilaha illallah, la tasarrufa fil alam illallah. Makna daripada la ilaha illallah dari 10 ada maknanya la tasarrufa fil alam illallah. Kadada yang menjalankan di alam ini kecuali Allah. Itu apabila sudah hati para rasih, hanya itu timbul makna. Mun hati belum berasih, yang rasa seorang masih sembahyang, seorang nang baik sudah beribadah, seorang nambah kelakuan baik, seorang nanda masih ada seorang, padahal seorang itu nyata ada hatinya terbang gede. Banyak seorang pada nyawanya sebelum ada di dunia ini adalah pada dan amalan kita seperti itu. Karena mati kan ada nah, jadi bahasanya hati cerita cari ilmu hati lo gurunya, jangan hilangkan ada seorang nanti manusia nih atau berlakunya alam tasawuf alam ini gampang bisa duit alam bisa nilai lebih, berarti ada sifat kelihatan atau hikam beribadah banyak pada orang hukum alam pasti ada timbul hati lihat kelihatan
Seorang melakukan ibadah banyak, perasaan dalam hati seorang calon enggak, nama ada ibadah banyak saudara atau di nyawa lalu merasa diri lebih merasa baik. Lalu disebut lagi ketahuilah bahwasanya adalah disyaratkan dengan jawahir apabila mutiara. Nah, apabila nangka itu sudah hikam dalam hati hikam, maka hati hikam itu menjadi mutiara yang terpendam di dalam lautannya itu ya nafsu ini yang karenanya sifat masmumah atau maksiat batin. Ikam kawannya taat batin sudah, maka hati ikam menjadi permata nang bersinar di dalam lautan hawa nafsu cahayanya. Lalu awak empat jua dan kata Zaruk, Imam Zaruk ya kan? Imam Zaruk ini biasa hizib Zaruk orangnya hizib Zaruk bermula di sini. Yang pertengahan ini itu yaitu alam Jabarut. Jadi alam Lahut, alam Malakut, alam Mulku, alam Lahut, alam Jabarut. Istilah-istilahnya man min syaqatil asrar wa khalaqatil anwar fi nutqatil haqaiq wa tanazzatul mu'adab fa anjal khalaiq wa la tuda'atil wa yadriku min asabiqun wa la lahikun fariyatul malakut bi zahri jamali wa unikatun wahiyatul jabarut bi faidi anwarihi mutadabbiqatun wa la syai'in wa bi manut yadlaulan wasdatul ada wa kama kila mausub salatan tariku. Jadi alam Jabarut ini alam ketuhanan. Jadi apabila hati keberhasil sedang kawan dulu di jawahir hati-hati hati kemudian diberi Tuhan alam Jabarut alam ketuhanan. Alam ketuhanan ini baiklah Karim, Pengasih, Rahim, Penyayang, alam Tuhan namanya alam Jabarut. Yaitu alam pertengahan ini alam Jabarut pada segala ma'ani dan barang nang antara langit dan bumi. Nah ini alam Jabarut namanya. Kalau di awal kita itu namanya di hati. Kalau di alam semesta alam Jabarut ini antakannya antara langit dan bumi. Kalau di awal kita apabila hati kau berhasil dari ilmu hati dari tahu mana maksiat batin, mana taat batin diamalkan 24 jam, maka alam Jabarut itu di awal kita adakan di hati. Dan hati yang dimaksud hati itu bukan hati yang ada ini hati yang ada ini itu organ tubuh ngarannya lain. Nah dimaksud hati ini bukan beban daging, bukan organ tubuh hati itu ada. Itu ngaran organ tubuh. Kalau nanti maksud jawahir hati ini ngarannya seolah-olah andakan hati ini sama lawan andakan organ tubuh seolah-olahnya di situ, padahal lain di situ. Dan lain lagi ini pembahasan marifah belum. Alam Jabarut itu andaknya kalau orang sudah hatinya bersih karena berguru belajar dan mengamalkan wirid-wirid dibaca dan lain sebagainya, ilmunya dikajinya, diamalkannya, lalu diberi alam Jabarut. Alam Jabarut ini menjadi alam dunia ini andakannya antara langit dan bumi. Alam Jabarut ini malaikat di alamnya. Jadi hati itu kayak malaikat. Jadi alam Jabarut.
Antara langit dan bumi dan pada segala hissi, langit dan bumi dan daripada segala hissi. Karena bahwasanya alam ini 4 perkara. Hissi ini ya pengrasa di dalam ilmu tasawuf. Banyak bacaannya. Dan sebutnya aja belum menguasai, mana membacanya. Orang mendapat alam hissi asal hati berah. Orang kawa mendapat alam hissi, orang kawa mendapat alam malakut karena hati berah. Atau hati sudah jadi jawahir atau jauhar, jadi permata. Lalu hatinya itu apabila hatinya sudah jadi permata, artinya kawa berhubung lawan malaikat. Nah, andaknya di antara bumi dan langit berhubungnya ke alam jabarut kawa, abandar lawan malaikat kawa, balihatan kawa. Ya, malaikat itu kan orang taat aja, gawinya taat. Amun orang hati jauharnya bersih sudah, jauharnya ini bersih, tahu nang mana maksiat, nang mana kada, nang maksiatnya kayak apa melangakan, berguru dulu nanti, dia malakatnya lalu digawinya, lalu inya apabila sudah menggawinya. Setelah ilmunya tadi, inya saalam lawan malaikat kawan, kabumi lebih hebat dari malaikat. Hendak jadi malaikat naik ke atas kawainya, turun ke bawah jadi manusia kawan. Kalau malaikat kena mau jadi manusia, jangan ada berjasa. Kalau manusia kawan seperti malaikat pada perangai dan kelakuan hati. Malaikat itu kan keramainya selalu berbuat taat. Bapak dituruh suruh Tuhan berdirinya ke kiamat. Tawafnya ke kiamat di Baitul Ma'mur. Jadi orang nambah isi hati jauhar. Inya ke alam malakut tahubung terus. Hendak ke alam dunia tahubung jua. Ke alam langit tahubung jua. Jadinya udah malaikat tuh tepat juga. Ini orang yang sudah diberi jauhar, karenanya belajar ilmu hati dan malakatnya, lalu alam hatinya sama ke langit kawan, ke bumi kawan. Jadi manusia kawan, jadi malaikat kawan. Jadi manusia maksudnya bisa makan juga lah, tapi ibadah hati kayak malaikat. Kan kalau malaikat ibadah wajar, uang, jangan bawa makanan, jangan ada jasa. Si orang nambah isinya tadi, jasadnya makan, jasadnya kayak manusia, bisa begawi, bisa guring, bisa apa, tapi ibadah hatinya lebih hebat pada malaikat, pada Al-Qisah, iblis. Di zaman Rasulullah iblisnya hendak masuk, hendak mengganggu orang beribadah di dalam masjid. Jadi di dalam masjid ini ada halaqah, orang belajar di dalam situ kelompok. Ada yang sunat, ada yang berzikir, ada yang macam-macam di dalam masjid beribadah orang. Lalu iblisnya hendak masuk. Kenapa iblisnya takutan? Ingok di kaca. Kalau dia masuk, lalu ditakutnya Rasulullah, ketemu dua Rasulullah di luar, rupanya Rasulullah masuk. Wahai Jibril, wahai iblis, bagaimana masuk? Biasa kan masuk. Kada dia gawin kayak ini, parai kayak kamu. Nah orang, jadi iblis. Aku kadanya itu bang, kadanya ngambur bang. Gatal aja bang tangan dan batisnya nama orang. Kenapa gak ada gangguannya nanti? Aku takutan dua nang guring tuh nah. Aku ada takutan dua nang kurang nang belajar dan tunggu pada takutan. Nah sembahyang sunat tunggu pada takutan, ya please. Lalu nang berzikir tunggu pada takutan. Lalu nang membaca istighfar tuh aku pada takutan. Karena kepanasan aku hanya mentungi aja. Nah takutan itu nang guring tuh nah. Jadi iblis. Minta pakai nabi siapa nang guring? Misalnya saya nang dan Umar. Hutannya Umar. Kalau nang lain dia bisa pokoknya mengganggu, menggoda.
Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani itu juga pada waktu di dalam kalau ibadah tentang iblis, lalu iblisnya menyerupak dalam bentuk suara. Wah, suara. Pada waktu sedang ibadah asing kami zikir, ada suara, wahai Abdul Qadir iblis, wahai cucuku iblis, hari ini aku halalkan apa yang diharamkan bagimu, dan ku haramkan apa yang ku halalkan bagimu. Jadi mendangan Abdul Qadir sampai berzikir. Tapi kada dia kada dihirawakan sih. Jadi tak apa juga kan sih. Ujung-ujung maisi lah. Maisi di jauh-jauh ai kami bisa. Jadi jauh iblis anak pegang tahu aku iblis. Maka aku pada bentuk cuma suara aja. Wahai Abdul Qadir, orang banyak tertipu karena ini tadi. Tertipu karena ini tadi. Kayak kita ibadah tengah malam ada suara, ya itu jadi hantu. Ya, kalau aja asasi kami berzikir 40 malam, berzikir 40 malam sahabat tengah malam berzikir, beramal, berwirid, ada suara di antara 40 malam itu ada suara. Pokoknya di tengah padang kah, kita amal di tengah padang. 40 hari di tengah pohon kah, di hutan kah, ibadah 40 hari 40 malam di tengah hutan. Lalu antara 40 itu ada suara kayak itu menyebut ngaran, wahai Haji As'ari ya. Oh ya Haji As'ari, jadi sudah nenek, jadi hantu ya gila. Ada jadi apa-apa, jadi aja Syekh Abdul Qadir jalannya jauh-jauh aja kayak bisa. Ikam doa aku nih kada main. Tuhan kada bisa muntung, Tuhan kada bersuara. Jadi iblis banyak orang yang tertipu lawan aku ini. Nah, pada waktu kayak ini banyak tertipu. Lalu kira sudah ujar iblis, kenapa ikam jadi tahu aku ini iblis? Ujar Syekh Abdul Qadir, syariat atau hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah dari Allah melalui Rasulullah ke umatnya itu sudah tertulis, sudah diulang hukum wajib. Kadang mungkin lagi dihapus dihapus bisa berubah. Lain hukum Indonesia, hukum kita Indonesia bisa berubah. Maksudnya hukumnya kayak ini karena Pak Haji jadi gubernur berubah. Bolehlah Pak Haji juga jatuh palo jadi majalah. Nah itu hukum manusia. Ujar iblis, wahai Abdul Qadir, banyak orang tertipu lawan aku karena ini tadi. Pas suaranya aja. Nah ada. Kemudian ada tertipu. Nah lain banyak tertipu malah pas sudah. Pas suaranya aja. Tahu pelanggaran. Aja sehari ya tahutan. Tahutan terus yang seorang kanan siapa ada. Tahu pelanggaran seorang batinnya bisa. Anunya malaikat kena lah. Lalu pada syariat katanya apa yang haram bagi kamu halal. Hari ini juga mulai hari ini apa yang halal haram bagi kamu, apa yang haram halal. Wajib haji jadi sudah nih mau kayak itu ambil apa amal lagi. Sampai amal nih yang akhirnya entah. Apa kau terjelasnya entah. Lawan iblis. Itu tipuan ngarannya kan tadi tipu lawan tipuan. Nah itu tipuan entah. Jadi hati manusia ini yang kayak gitu bisa tasarufat, alam ini tasarufat itu berlaku alam malakut ya kan, kata saruf alam malakut, alam jabarut pada segala ma'ani dan berbarang antara langit dan bumi dan pada segala isi, karena bahwasanya alam itu 4 perkara. Alam rugi yaitu alam barang yang pekerjaannya yang didapat dengan hissi dan mahal,
ini ngarannya alam muluki, alam muluk nih, alam malaikat juga. Ini alam muluk dulu, alam muluk itu disebut alam muluk, yaitu barang yang dikerjakan tapi gawiannya dikerjakan tapi kadang memakai awak, cuma memakai angan-angan, hisib dan angan-angan. Ini ngarannya alam malakut, alam mulki atau alam malak. Itu yang kedua alam malakut. Nah, alam malakut itu barang gawiannya yang didapat dengan akal. Ini beramal atau ada beramal tapi akalnya memahami dari ibadah maksudnya ilmu tadi. Itu ngarannya alam malakut. Ini alam ini ada di awak beratan. Tapi hatinya baru belajar, lalu 4 alam ini tentu tak tutup alam itu. Nampak 3 alam jabarut, yaitu alam pekerjaan. Alam jabarut ini gawinya hati juga, tapi hati ini yang didapat adalah isi dan barang yang sertanya, dan dengan akal membenarkan, dan barang yang kemudiannya, tetapi halnya seperti ada wujud roh dan nafas. Tiada gerak atas hati tidak bergerak, tapi yang bergerak dari wujud roh, yaitu nafas. Itu alam jabarut malamnya. Ada apa-apanya, awak makan bergerak ada. Hanya duduk berdiri kan dia bergerak ada. Tapi main di alam jabarut. Daripada yang dimenangkan oleh akal. Nah, jadi ilmunya banyak gitu, ilmu fikih syariatnya, ilmu hatinya, ilmu tauhidnya, ilmu ma'rifatnya, ilmu tasawufnya, banyak gitu. Jadi kena tak upul pada tangan. Nah, ketiga alam jabarut ini yaitu orang yang gawiannya yang didapat isi, bukan awak yang bergerak pada orang yang sudah duduk di situ tadi lah, isi ilmu banyak tadi. Lalu dinyanya gawiannya yang kayak alam alam sedikitnya. Ika melihat seperti lombok karena Ika pernah makan lombok, tahu rasa lombok, tahu rasa apa. Artinya kayak apa? Artinya ilmu hatinya dulu tuh. Ilmu hatinya sebelum ilmu hati, ilmu fikihnya dulu. Nah, imbas sudah ilmu fikih, bujur-bujur tapi kita maupun Islamnya bujur-bujuran lah imannya. Itu kan hanya ilmu hatinya belum bujur-bujur. Imbas sudah bujur-bujur duanya berhasil hatinya. Supaya ada tuh taubat lagi dalam hati, ridho, syukur, tawadhu, sunusun. Lalu karena timbul bila sudah itu diamalkan tadi ilmu hati yang bujur tadi lah bertahun-tahun, 24 jam kali bertahun-tahun itu. Walaupun gawin awaknya kayak apa, cuma hati yang kayak itu tadi maka Allah memberi alam jabarut. Alam jabarut ini apa? Alam jabarut ini gawiannya nang kau mendapati cuma pangrasai rasa. Apabila hati baru, berarti pangrasa ada kau masuk. Hati dulu bujur, hanya pangrasa. Ini contohnya kayak orang makan lombok. Jadi ini makan lombok itu sudah tahu rasa apa. Tapi ini sudah berhasil sudah. Ini ada seorang fikih belum jujur, ilmu hati kita belajar ilmu nang babare mau seorang aja pemahaman seorang kada sampai ke sana, pemahaman belum
belum sampai situ. Ilmu-ilmu yang kelihatan mata aja yang biasa orang-orang bahari menggawinya. Dan bila ilmu namanya ilmu aja namanya ini ilmu wali ya. Jangan ilmu wali lah, ilmu wala lah. Seorang mampat belajar juga ya kan ya. Makanya itu di dulu ini ilmunya ini bermanfaatkan kadang dua sholat, menyempurnakan ibadah sholat kan kadang membacakan angka ada manfaatnya lawan seorang kasannya, menyempurnakan ibadah sholat kadang para ya membuang duit, membuang waktu. Kadang tahu ini apa tahu tempe. Tahu ini kan surga, masuk surga nak kayak nyawa jaga itu nyamannya bangun surga. Orang nambah amal ibadahnya belum tentu. Berkisah orang mati dalam kubur, mati orangnya dosanya sing banyak kan, lalu datang karena tangan penangkir babai nu kanan ke anak manapun datang ada nama halang nungkan nangkir ganas nama halang ini ganas lah banyak manapun dihalanginya baru memukuli lagi padahal mati ini banyak mana bisi dosa lalu betapun nungkan nangkir jadi juga melindungi si mayat wahai nungkan nangkir kamu kan tahu kalau aku siapa hujan nungkan nangkir nungkan nangkir aku tahu ikam itu malaikat kalamullah. Namun ikam tahu jam malaikat kalamullah baik ikam bulikan aja nungkan nangkirnya harus saya ikam urus si mayatnya. Ada aja nungkan nangkir ini urusan aku sudah bertugas untuk menginterogasi mayat. Ujar malaikat kalamullah aku pada melapas oleh si mayat ini sampai ikam kadada memaraki si mayat ujar nungkan nangkir nama mati ini banyak dosanya. Ujar kalamullah melaporkan dua Tuhan wahai Tuhan kayak pendek urusannya ayo hanya Tuhan karena ikam malaikat kalamullah kubebasakan dosa orang ini itu artinya lagi hidup orang ini hafal surah tabarak atau membaca tiap hari atau tiap malam surah tabarak. Nah kayak itu aja kan terus asal tahu ini nyawa jadi ini karena punya tahun ini nyawa dosa diampuni kan sana kayak itu lah jadi ilmu ini nyawa mau pada tahun ini nyawa mau pada tahun ilmu ini nah pada tahun ini nyawa supaya juga keluar mau nasi mau kurit mau apa nama ibadahnya pada tahun itu kita mau kuit kenal juga nyawa umpat dia belajar akal dari mana mantap itu aja nama gawiannya membaca surah tabarak aja nih dosanya banyak ini dosa banyak nih tapi ini membaca surah tabarak dosanya banyaknya nih tapi membaca surah tabarak tiap malam mati ada aja kurang malaikat tabarak nama nahan itu aja lah sudah ya lebih harap lebih nanti ada sana mau nikam tahun yang ini nah nikam ini jamin surga pernah tahu yang wajib baca pada bujur lagi kalau 13 jalan bujur ilmu hati belum ini ilmu buan wali namanya mana nama melajari belum tentu itu apa aja itu nukilan aja manukil ujung-ujungnya duit burunya pokoknya rumah seorang halus isap sidin lah jadi mau ada pengaruhannya juga katanya pintar orang belajar orang ibadah sembahyang tuh bodoh menutup aurat itu dikaji ilmu ini karena nonton bayang dan tuntut ilmu nampak aja asal tahu diri apa tahu diri nyawa nak tahu dua diri asal tahu diri aja hanya jangan tahu diri orang tahu diri
nang kada betapi itu nang yang tahu diri, lanjang tu lah tahu diri tentang menurut betapi tahu diri. Nggak ada yang itu tuntut-tuntut ilmu nyata menyempurnakan ibadah seorang ada itu betul. Materinya baca surat tabarak aja dalam kubur dijamin diselamatkan oleh malaikat tabarak atau malaikat kalamullah. Baca surat tabarak aja deh. Sebab bau dua jangan buru. Jadi pada waktu pasumuha apa nyawa ingat ada basuh-basuhnya. Lalu kan ada sampai kepada jalur pandang kepada Rasulullah. Allah ingat 20 sampai ingat dong Rasulullah. Allah ini kada bodoh jadi mengatakan guru kada mau uang untuk mengatakan itu pada waktu belajar praktek tadi ini entah. Lewat sudah. Nah, itu malaikat tabarak baca tabarak baca harap tuh dosanya sebanyakan bukan juga malaikat yang karantai. Malah berdua Tuhan kayak apa nih jangan maafin Tuhan tapi janji siapa baca surat tabarak membaca tabarak biar selamatkan orang itu dalam kubur janji biar kalau semayat ini baca tabarak lagi itu malam sekali siang sekalinya masa janji biar langsung bukan yang kanangkir jangan kanangkir kayak apa nih Tuhan Tuhan siksa kubur barang aman dahulu siksa kubur aman dahulu tapi kan di akhirat lain lagi ini entah bukannya nambah baca surat tabarak ini ngambil tanah orang ngambil duit orang aman kada nah itu hanya mana entah itu karena bertopeng agama cuma sedekah yang baru ya tak ngaji hijau ni gampang takut-takut tadi juga apa itu loh biar baca surat tabarak itu dia dalam kubur aman tapi tetap hak manusia kepada manusia kadang pernah masa lalu ditimbang nah sudah tak malaikat tabarak kadang kalau lagi berfungsi lain alamnya aja punya malaikat tabarak nyawa bekiau malaikat tabarak bantu pangunda mereka panasan di bedang masa ujar malaikat tabarak aku ini berlaku dalam kubur aja di bedang masa aku ada berlaku lah lagi aku ini berlaku pada waktu nungkar nakir anak-anak kuning itu aja apabila kembali ditakuni otomatis kembali terserah jawab apabila kembali terserah jawab otomatis ikan tadi dipukul-pukul itu tugasku pada masa itu usah dikamannya lagi jangannya ada amalan mas siapa baca ini nanti pada masa aman adalah dan gawian seorang juara baca selawat itu benar bisa sahabat Nabi alam apa tadi alam malakut itu adalah barang gawiannya didapat dengan akal dan paham ilmu kedudukannya namun orang berilmu duduk di alam jabarut orang nang gawiannya jatuh dengan daripada hisib pengawasan di alam pengawasan barang sertanya dengan akal tapi akal membenarkan contoh hikam tahu rasa gula manis karena pernah melihat dan merasai gula manis dan akal hikam menerima bahwasanya gula itu jadi manis karena ini tahu ilmunya dan dirasai wujud dan barang kemudian tetapi halnya itu seperti adanya roh dan napas dan barang sertanya dan tiada gerak atas hatinya bergerak cuma bergerak itu aja turun naik bila ke atas kalau malaikatnya bila turun pahala manusia bila ke atas ke langit bila ke bawah bumi itu napas tapi orang kan kalau enggak kita apabila ada terbuka ada orang napas orang turun ke bawah orang terbuka naik ke atas terbuka bawah terbuka nah yang penting tamu itu alam-alamnya nah keempat alam izah ini hanya Tuhan minta
alam apa namanya, di atas pada Sidratul Muntaha. Kalau Sidratul Muntaha itu kan di atas langit ke-7. Jadi rap-rap lah sebelum Rasulullah bertemu lawan Allah. Itu makanya rap-rap sampai-sampai Jibril aja pada koma masuk. Alam izzah itu barang dan kemuliaan Allah. Karena diketahui bahwasanya manusia ini di tegahnya, maka tiada zahir bagi seorang daripada segala makhluknya, karena ta'aluk segala nama-nama Allah dan segala sifat-sifat Allah dari sekira-kira ta'aluk keduanya pada Allah. Ini kesini alam malakut, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam izzah. 4. Alam malakut ini gawin batang tuh, alam mulki ini gawin batang tuh. Tuh ilmu pikir tuh. Kenapa? Karena alam mulki ini alam ampun Allah, seperti dunia, bumi atau dunia ini kan milik Allah. Mulki itu kerajaan Allah, ampun Allah. Awak kita ini kan terbit dari tanah. Nah jadi alam mulki ngarannya ibadahnya. Berarti umumnya kurang pegawai-pegawai baik melalui jasanya dipakainya, berarti orang itu duduk di alam mulki. Mau pikir kita, itu pulang alam malakut ini istilahnya hati, ilmu hati pulangnya. Itu pulang yang ketiga alam jabarut. Ini kedudukannya di rohnya atau musyahadahnya atau tauhid duduknya. Nanti intainya turun naik gitu kan. Jadi angka 4 alam izzah. Ini kedudukan ma'rifah, buah daripada gabungan daripada alam mulki, alam malakut, alam jabarut, diberi oleh Allah alam izzah. Alam izzah itu buat muskena. Apabila ikam sudah kata 3 jadi diberi pikirnya bujur 24 jam beserta ilmu hatinya bujur beserta ilmu, tauhidnya bujur beserta ilmu, dibari akan ma'rifah, itu alam izzah. Jadi alam-alam ini melambangkan kedudukan ilmu. Alam mulki artinya alam kerajaan, bumi, langit, ampun Allah, kerajaan Allah. Di awal kita terbit dari tanah. Kalau Adam dari tanah, kita makan dari hasil tanah. Nah, jadi gawian batang tubuh, gawian begini, ini alam mulki, makanya harus baju bikinnya ntar. Nah, cukup aja gitu. Mudah duduk barakat manusia kita, ibu bapak, seluruh keluarga kita dapat Allah, dan mudah lagi hajat-hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah, dan mudah lagi hidup beriman, mati pun berserta iman, dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qulubana min hidayatika kama anwarta al-'abd min syamsi al-ahmad abada rabbana atina min as-salam ila qarabi muslimin 'abdul rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamatin wa nafasin 'adada ma sya'u ilmullah.